Selamat siang, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Perkenalkan, saya Reva Azalestari dan rekan saya Nabila Ramadhani, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai pengalaman dan pandangan mahasiswa terhadap layanan studi area di Perpustakaan Undip. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa, khususnya angkatan 2023, memandang dan memanfaatkan layanan studi area yang tersedia di Perpustakaan Undip, termasuk kelebihan, kekurangan, dan harapan terhadap pengembangan layanannya. Wawancara ini saya lakukan untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman dan opini pribadi kamu sebagai pengguna langsung layanan studi area. Jawaban kamu akan sangat membantu untuk memahami bagaimana layanan ini dirasakan dan sejauh mana mendukung proses belajar mahasiswa. Seluruh informasi yang kamu sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik dalam penelitian ini. Nama atau identitas kamu tidak akan dicantumkan dalam laporan akhir kecuali dengan izin. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam wawancara ini. Semua pengalaman dan pendapat kamu sangat berharga dalam menggambarkan kondisi layanan yang ada. Untuk memudahkan pencatatan dan menghindari kehilangan informasi penting, saya berencana merekam wawancara ini melalui WhatsApp. Apakah kamu bersedia jika saya rekam? Bersedia. Oke. Lalu untuk pertanyaan pembukanya, bisa jelaskan mengenai latar belakang kamu? Nama saya Dikrina Sofa Syamairila. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan angkatan 2023. Oke. Kira-kira seberapa sering kamu menggunakan layanan studi area di Perpustakaan Undip? Kalau untuk dalam jangka waktu 1 bulan gak terlalu sering sih, jarang. Paling kalau ada tugas yang banyak, deadline-nya mepet-mepet gitu, atau kalau ada tugas kelompok. Selain dari di waktu-waktu ketika ada tugas itu, kira-kira apakah kamu rutin datang mungkin setiap minggu atau di waktu-waktu seperti UAS, UTS? Sepertinya jarang sih. Lebih prefer kalau untuk belajar seringnya sendirian atau enggak di perpus sih, paling di depan kelas atau gimana. Kira-kira faktor yang mempengaruhi intensitas kamu dalam menggunakan layanan ini tuh apa? Kenapa? Tadi kan disebutkan ketika ada tugas-tugas lalu kerja kelompok, tapi faktor lain itu ada nggak? Mungkin kalau lagi suntuk atau bosen di kos, terus butuh suasana baru yang lebih nyaman atau lebih mendukung buat kita ngerjain tugas, itu ke perpus sih. Soalnya kan biasanya ngikut teman-teman, yuk ke UPT, yuk ngerjain di UPT. Nah itu biasanya saya ikut, soalnya FOMO-an. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi daya tarik layanan studi area menurut kamu? Kalau menurut saya sih, daya tarik studi area itu itu kan kayak working space gitu, terus jadi lebih produktif sih, soalnya ngerjainnya bareng-bareng, terus disediain juga koneksi internet yang kenceng, soalnya internet di kos saya jelek. Oke, berarti tadi disebutkan daya tariknya itu di sekitar fasilitas sama kamu tuh merasa termotivasi belajar di sana ya? Ya betul sekali. Oke. Lalu menurut kamu apakah layanan studi area ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa secara umum, khususnya untuk mahasiswa ilmu perpustakaan? Kalau menurut saya sendiri sih udah cukup ya, soalnya saya juga udah nyaman-nyaman aja sih, soalnya boleh makan, boleh bawa minum, terus juga udah nyaman, internet ada, terus colokan buat menyambungkan ke device juga udah ada. Itu doang sih yang kebutuhan
langsung yang saya butuhkan tuh udah tercukupi semua gitu. Oke, tapi dari yang kamu lihat selama berkunjung di sana, apakah ruangannya tuh cukup luas untuk menampung pengunjung atau pemustaka di saat ramai? Kalau untuk itu mungkin eh seat atau bangkunya itu agak kurang ya, apalagi kalau biasanya nggak dapet colokan atau tempat yang kurang strategis, misal eh ada kipas sih nggak ada kan, jadi kayak ada oh jadi kalau nggak dapet kipas tuh agak gerah, terus jadi bikin nggak nyaman juga sih, jadi ya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tadi dari penilaian luas ruangannya dan fasilitas, misal kipas anginnya itu ya, menurut kamu dari tadi faktor yang tadi tuh sudah cukup representatif untuk aktivitas belajar mandiri, kerja kelompok atau riset atau belum tentang studi area ini? Menurut saya udah sih. Oh ya, tadi aku mau nambahin juga untuk kamar mandinya. Jadi sebenarnya saya belum pernah lihat kamar mandinya sih. Soalnya aku juga bingung kan. Ini kamar mandinya di mana sih? Jadi kayak nggak pernah gunain, terus juga nggak pernah lihat kan. Nggak ada tulisannya juga, ya kan? Jadi kalau saya butuh kamar mandi itu harus jalan agak jauh ke gedung sebelahnya. Terus kalau untuk keperluan belajar kelompok sendiri udah enak-enak aja sih, tapi kan enggak, ini bukan termasuk kekurangan yang gimana-gimana ya, cuma kan mejanya tuh lurus gitu kan, jarang ada meja yang hadap-hadapan atau yang bisa melingkar, kayak bisa diskusi secara tatapan gitu, bukan yang jajar. Nah itu aja sih. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa tantangan atau kekurangan layanan studi area menurut kamu? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi kan lumayan banyak hal-hal atau faktor-faktor yang menurut kamu mungkin bisa dijadikan kekurangan dari layanan ini ya. Mungkin bisa kamu sebutkan lagi. Dari yang apa yang saya sebutin tadi sih, itu sih ruang ruang kecil atau kamar mandi itu yang nggak terlalu kelihatan ini tuh di mana sih itu. Terus tempat yang kalau rame tuh kadang ini bingung mau duduk di mana yang strategis, misal dapat colokan lah atau dapat angin segar dari kipas angin itu. Udah sih itu doang. Tapi dari tadi kamu sebutkan juga kan soal keramaian ya. Kalau dari keramaian tersebut, apakah menjadi kekurangan juga, kayak misal suasananya jadi terlalu ramai, lalu kurang teratur, atau uh, kayak mengurangi kenyamanan pengguna lain kayak gitu atau enggak? Kalau untuk saya sendiri, saya uh, tidak merasa terganggu ya dengan keramaian itu, soalnya juga kayaknya aku jarang nemuin yang rame atau misal kayak ngomong keras-keras atau gimana gitu. Okay. Lalu apakah kamu mengalami kendala teknis saat menggunakan layanan studi area? Kendala teknis untuk saat ini belum ada sih. Oke, berarti kayak wifi gitu udah stabil ya kalau di studi area? Udah kok, udah. Lalu, apakah kamu memiliki saran atau harapan agar layanan ini lebih bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu perpustakaan? Harapan saya sih apa ya, kalau dari segi fasilitas tuh, kalau harapan untuk fasilitas sih saya nggak mengharap yang gimana-gimana ya, tapi kalau berdasarkan dari kekurangan yang tadi saya sebutin sih, itu harapannya itu ada ruang kecil yang lebih dekat atau lebih
kelihatan gitu dengan study areanya kan, misalnya kamar mandi atau musola gitu. Itu mungkin harapan untuk fasilitasnya ya. Kalau harapan terhadap pengelola ruang ini tuh apa? Mungkin harapan saya itu interiornya lebih dibagusin aja sih, soalnya ya kalau lihat di fakultas lain ya yang gak di UPT tuh kayak apa, study areanya ada yang lebih nyaman gitu. Oke, mungkin pertanyaan tadi tuh sekaligus menutup sesi wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang sangat berharga. Jawaban dan pengalaman yang kamu bagikan akan sangat membantu dalam mendukung kelengkapan dan kedalaman penelitian saya. Semua masukan dan pandangan Anda akan saya dan rekan saya catat dengan baik dan digunakan hanya untuk keperluan akademik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas dan pelayanan di perpustakaan. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Aslin dan Kak Nabila.